Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, sholatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah SD Negeri 02 serta Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga serta selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kegiatan hari ini saya ingin mendiseminasikan menyampaikan kembali rancangan tindakan aksi nyata yang saya lakukan pada penerapan budaya positif di sekolah kita. Ya. Nah, ini judul diseminasinya, yaitu penerapan budaya positif di sekolah. Terkait dengan apa budaya positif ini, sebenarnya kita sudah pernah mendengar lah ya, Bapak Ibu sering mendengar budaya positif. Nanti akan saya tampilkan video sebagai gambaran awal tentang budaya positif. Sebenarnya ini kita lakukan setiap saat ya di kelas kita masing-masing, bahkan mungkin semua posisi kontrol guru pernah kita lakukan atau pernah kita mengalaminya waktu sekolah. Kita flashback sedikit ke belakang ya. Dulu pada saat kita sekolah pasti pernah ada bapak atau ibu guru kita yang menghukum kita atau pernah dihukum gitu ya. Nah, berbeda sekali karakter guru dulu dengan sekarang. Begitu juga dengan anak-anak kita. Makanya kalau sekarang yang anak-anak dulu yang sekarang sudah dewasa itu tahan banting, lebih mandiri, tahan banting, bisa survive lah ya. Dibandingkan dengan anak-anak sekarang, karakternya lebih lembek ya. Karakternya lebih lembek, mudah menyerah ya, sukanya rebahan dan lain sebagainya. Makanya penanganannya juga berbeda ya, tapi sebetulnya budaya positif ini sudah sejak dulu ada, cuma saya juga baru mempelajari secara mendalam pada kegiatan pendidikan guru penggerak ini gitu ya. Nah, untuk supaya mudah dalam memahami tentang budaya positif, saya akan menampilkan video pembuka ya, supaya kita ada gambaran apa sih budaya positif. Oke, kita buka aja. Kita saksikan bersama-sama. Memiliki anak yang dapat mengontrol diri dengan baik dan bertanggung jawab adalah impian kita semua. Disiplin positif adalah salah satu metode yang bisa dipakai untuk mewujudkannya. Inti dari disiplin positif di lingkup pendidikan adalah pendekatan untuk mendidik dan membina peserta didik yang bertumpu pada upaya membangun pemikiran dan perilaku positif, di mana dalam pelaksanaannya ada kebebasan dan aturan yang disepakati. Saat berdialog dengan para pendidik, hampir seluruhnya punya kesamaan. Pernah mengalami terlambat ke sekolah, tidak mengerjakan PR, bolos, berkelahi,
dan berperilaku tidak tepat lainnya. Akibatnya, mereka mendapat hukuman seperti membersihkan ruangan kelas, lari keliling lapangan, dipukul, dicubit telinganya, dipermalukan, dan lain sebagainya. Pengalaman tersebut kemudian tanpa disadari diterapkan kembali pada anak didiknya. Kemudian hal ini akan terus berulang, diwariskan dari generasi ke generasi. Hukuman pada umumnya menyebabkan rasa sakit secara fisik, emosional, atau bahkan keduanya. Istilah corporal punishment meliputi hukuman fisik dan non-fisik yang bertujuan menyakiti atau menimbulkan rasa tidak nyaman. Contoh hukuman fisik: memukul, menampar, dan menendang. Sedangkan hukuman non-fisik diantaranya meremehkan, menghina, atau mengancam. Apakah setiap perilaku anak yang tidak tepat harus selalu direspon dengan hukuman? Disinilah pentingnya bagi kita memahami tahap perkembangan anak agar dapat merespon perilaku mereka dengan tepat. Setiap anak memiliki kecepatan pertumbuhan yang berbeda-beda. Sangat penting bagi pendidik untuk memahami dengan baik konsep tumbuh kembang anak agar dapat memegangnya sebagai prinsip dasar proses mendidik. Anak usia balita biasanya senang berlarian, sementara anak usia sekolah dasar cenderung lebih mempercayai guru dan teman-temannya. Kemudian anak SMP yang ada di masa pubertas senang mencoba hal baru dan sedang mengembangkan identitasnya. Apa yang dilihat dan didengar secara terus-menerus akan menjadi keyakinan bagi mereka dan sekaligus membentuk ekspresi serta perilakunya. Lalu, bagaimana mengatasi konflik ketika perilaku anak tidak sesuai dengan harapan orang dewasa? Konsekuensi logis di dalam disiplin positiflah jawabannya. Konsekuensi logis adalah konsep paling dasar dalam logika. Dalam pendidikan, konsekuensi logis fokus pada solusi. Anak akan diajari mentaati aturan atas dasar kesadaran dan tanggung jawab. Anak juga mendapat penjelasan mengenai konsekuensi tindakan dan empati. Ada 2 syarat kondisi dan 4 prinsip dalam penerapan konsekuensi logis. 2 syarat kondisinya yaitu membangun koneksi sebelum mengoreksi perilaku dan selalu bertanya, bukan menasehati. Kemudian 4 prinsipnya adalah: 1. Beralasan. 2. Berkaitan. 3. Menghargai. 4. Membantu. Dengan arahan konsekuensi logis ini, pendidik tetap harus secara konsisten memberi dukungan yang positif kepada peserta didik. Merasakan pujian dan cinta dari orang lain seperti guru, orang tua, dan teman-teman membuat anak terdorong untuk berperilaku baik dan positif. Kalimat seperti, "Saya telah melihat kerja kerasmu. Saya percaya bahwa kamu dapat melakukan yang lebih baik ke depannya." Semangat seperti itu tentu akan sangat berarti bagi mereka. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat memberikan dorongan positif diantaranya, mata dan nada suara kita sangat penting dalam menyampaikan pesan. Hindari membandingkan anak. Fokuslah pada kekuatan dan perilaku positif mereka. Dan ajaklah anak untuk melihat kesalahan sebagai salah satu proses belajar. Beberapa prinsip dasar dapat digunakan dalam pelaksanaan disiplin positif sehari-hari. Di antaranya yaitu, pastikan kita selalu mendengarkan sebelum memberikan pendapat atau keputusan. Bedakan antara perilaku dengan kepribadian anak. Kembangkan rasa saling menghargai. Jangan sungkan memberikan dorongan atau pujian. Dan pastinya, gunakan konsekuensi logis dalam mengatasi perilaku anak. Semua upaya yang kita lakukan bertujuan untuk membuat lingkungan berkembang dan belajar yang inklusif, aman, dan nyaman bagi anak. Situasi kondusif
diharapkan dapat mendorong mereka mencapai prestasi yang setinggi-tingginya. Pendekatan disiplin positif sejauh ini telah menjadi metode yang mendukung agar anak dapat bertumbuh sesuai dengan potensinya dan membuat mereka dengan penuh kesadaran mengerti makna tanggung jawab atas pilihannya. Nah, itulah Bapak dan Ibu video pembuka pengenalan tentang budaya positif di sekolah. Sekarang kita sudah punya gambaran ya terkait budaya positif di sekolah seperti apa. Sangat cocok sekali diterapkan ya dengan karakter anak zaman sekarang ya, karena anak zaman sekarang itu mentalnya aduh dibandingkan dengan kita dulu, waduh ya kita dulu. Ini sedikit cerita ya, dulu waktu saya sekolah madrasah sama Pak Ade ya, ceritanya itu saya telat masuk ke sekolah setelah istirahat. Ternyata Pak Ustadz itu sudah ada di kelas. Nah, beliau ketika tahu saya dan Pak Ade kesorean ya banyak, kesorean setelah sholat asar istirahat malah main gitu. Pak Ustadz itu langsung ambil bambu muda ya benar, masih muda bambunya. Ya lumayan lah, seukuran jempol kaki lah. Seukuran jempol kaki lah ya. Ya karena biasalah itu kenakalan anak laki-laki ya, anak laki-laki. Nah ketika Pak Ustadz kembali lagi dari luar mengambil bambu, kita disuruh tengkurap ya, suruh tengkurap nih berdua di depan kelas. Itu bambu dari yang tadinya mulus sampai hancur ya Pak ya. Sampai hancur buat mukul. Tapi alhamdulillah ya, karena karakternya berbeda ya, anak-anak dulu dengan sekarang, alhamdulillah hukuman itu justru menjadi cambuk buat kita agar lebih baik lagi. Bukan dendam, sekarang malah tidak dendam ya. Nah nanti kita belajar materi tentang 5 posisi kontrol. Penghukum itu pengaruhnya tidak terlalu besar terhadap perasaan anak ya, perasaan anak didik kita. Justru ada lagi posisi kontrol yang lebih berbahaya sebenarnya dibandingkan dengan penghukum. Tapi sebelum itu kita buat dulu kesepakatan kelas kita pada kegiatan hari ini. Saya akan bagikan sticky note. Silakan yang punya ide untuk menuangkan idenya untuk membuat kesepakatan kelas kita. Syaratnya yaitu tidak boleh menggunakan bahasa yang negatif. Jangan ada kata jangan dan tidak boleh atau dilarang ya. Silakan nanti saya bagi sebaiknya yang kata-kata yang positif lah. Lebih baik sebaiknya saya ini. Silakan. Tentang yang tadi ya. Mengarang bebas. Apa tuh? Ininya tuh. Instruksinya yang sekarang itu membuat kesepakatan kelas pada kegiatan kita hari ini. Menurut Bapak dan Ibu kita harus bagaimana nih? Kesepakatan kelas tahu kan? Nah kita sebagai murid, bukan sebagai murid, sebagai peserta dalam kegiatan ini.
Bisa contohnya gini, menghargai semua pendapat. Nah, itu kesepakatan kelas contoh. Nah, dalam kegiatan diskusi ini satu kalimat aja. Nah, itu mah tadi. Caci dong. Menghargai pendapat orang lain, boleh. Nanti setelah selesai, Bapak Ibu tempelkan di sini ya. Jangan di jidat, jangan di sini. Tempelkan di sini. Hah? Apa tuh? Fasilitator. Bukan, saya bang. Kapani kan. Moderator. Fasilitator apa moderator? Fasilitator. Dia suara. Fasilitator. Bingung banget. Kita jadi murid. Enggak. Ini dalam kegiatan kita sekarang, kegiatan pelatihan ini. Nah, kesepakatan kelasnya kira-kira apa? Silahkan tuangkan idenya, Bapak dan Ibu. Nanti satu orang satu aja. Nanti setelah semuanya sudah menuangkan idenya, kita tempel di sini dan semuanya kita setujui bersama-sama untuk menjadi kesepakatan kelas. Gak usah panjang-panjang. Aku sudah sampai. Tadi contohnya tadi menghargai pendapat orang lain. Contohnya itu mah contoh ya. Mungkin Bapak Ibu punya ide yang lain boleh. Nah, tempel di sini. Aktif berdiskusi misalnya, itu kan boleh. Beri masukan. Boleh, boleh. Beri ide dan masukan. Berlihat gitu. Orang udah tulis yo. Tadi yang disebut. Apa tuh? Bebas mengutarakan. Ya boleh. Boleh. Peserta bebas mengutarakan pendapat. Boleh. Berlian. Ya. Terus naon we langsung. Ya bapaknya Bebas. kasihnya mau Bebas. Mau yang ada beli nasi padang. enggak? Kita bisa berapnya itu. Kita dapat pala kakap. Oh, bebas, nggak apa-apa. Semua pendapat dihargai ya. Tidak ada kata benar dan salah. Betul. Karena kita sekarang sedang belajar. Hebat yuk. Hebat. Udah selesai? Bandel. Ya emang. Ingat tak pinjol? Ada cuma bagus panjang Debbie. Ya digogol ini. Udah digogol. Waduh. Udah bicarakan satu lagi tuh. Ini banyak nih. Tuh banyak tuh. Aku beda-beda.
Selesai semuanya, saya mohon bantuannya. Salah satu silakan ke depan untuk membacakan kesepakatan kelas yang telah kita buat. Boleh siapa aja? Bumut mungkin? Baiklah, kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati, saya inilah kesepakatan kelas yang kita buat ya. Yang pertama, memberi saran kepada teman sekelasnya, teman sebaya. Ya. Pada Memberi apa Mbak? Memberi saran kepada teman sekelasnya. Yang kedua, memperhatikan dan mendengarkan. Memperhatikan dan mendengarkan. Yang ketiga, memberi tanggapan yang positif. Tanggapan yang positif. terus Keempat, mengerjakan tugas yang diberikan. terus Selanjutnya, memberikan ide yang kreatif atau brilian. Selanjutnya, memberikan masukan atau motivasi. bukan. Ya. Atau memberikan motivasi. Terus Sebaiknya menggunakan kata-kata sopan dan santun. Sebaiknya menggunakan kata-kata sopan dan santun. Ya, berlian. Kamu ditekan, mau ditekan. Udah, nonton udah taruh sini udah. Yang udah di Serius tapi santai. Kan pada Serius tapi santai. ya, terus Kan tadi udah Berpartisipasi dan aktif selama proses diskusi. Berpartisipasi dan aktif selama berdiskusi. selama proses berdiskusi. Peserta bebas mengeluarkan dan mengutarakan pendapat. Dan yang terakhir, tidak baik jika memotong pembicaraan peserta lain. tidak memotong. Jika memotong pembicaraan peserta lain ketika berpendapat. Tapi menghargai pendapat orang lain, maksudnya menghargai pendapat orang lain dan lebih baik, maksudnya lebih baik mengacungkan tangan. oh iya itu biar lagi ya mengacungkan Poin tangan saat selanjutnya tidak tidak menginterupsi tangan dulu, itu maksudnya interupsi atau interupsi saat mau berbicara ya ya udah oke. Terima kasih Bu Tina. Silakan duduk kembali ke tempatnya. Sama-sama Daus. Bisaan ya, bisaan. Iya supaya pegang Bapak ini benar. Kan katanya ilmu harus manfaat. Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah mendapatkan kesepakatan kelas. Yang pertama, memberi saran kepada teman sekelasnya. Ini saran tentang apa nih? Kemudian memperhatikan dan mendengarkan. Kemudian memberi tanggapan yang positif, mengerjakan tugas yang diberikan, memberikan ide yang kreatif, memberikan masukan dan motivasi, menggunakan kata sopan dan santun, serius tapi santai, berpartisipasi aktif dalam diskusi ya.
bebas mengutarakan pendapat, menghargai pendapat orang lain, mengacungkan tangan saat mau berbicara. Ini dari kalimat ini ada beberapa yang sama ya? Ada beberapa yang sama nih. Esensinya sama. Esensinya sama nih. Yang mana kira-kira? Ini tanggapan yang positif sama dengan menggunakan kata sopan dan santun ya, sama ya? Bagus. Menggunakan kata dan motivasi, masukan dan ini saran sama ini masukan dan motivasi sama, saran kita hapus. Menyantui, memperhatikan dan mendengarkan, mengerjakan tugas yang diberikan, memberikan ide. Ini masukan juga ya? Ide itu kan masukan ya? Kita hapus. Serius tapi santai, boleh berpartisipasi aktif, dia bebas mengutarakan dia. Menghargai pendapat orang lain, berarti sama nih. Bebas mengutarakan pendapat sama dengan menghargai pendapat orang lain. Nah, kemudian mengacungkan. Apa yang diacungkan? Nah, jempol. Jari. Nah, jari. Telunjuk. Ada keceplosan. Bukan mengacung, berarti mengangkat tangan atau? Iya, udah. Oh, belum mengacung. Kan bisa ngacung. Mengangkat Mengangkat tangan. Telunjuk. mengangkat tangan saat mau berbicara. Oke, kita sepakati semuanya ya bersama-sama kesepakatan kelas pada kegiatan kita diskusi kita hari ini. Itu tuh cara tuh mengaingkat. Ya enak kan. Udah, memang kita lewat. Udah ya, kita sepakati bersama-sama kesepakatan kelas yang telah kita buat. Nah, sekarang latar belakang dari kegiatan kita hari ini yaitu sudah seharusnya sekolah menjadi salah satu tempat yang aman, nyaman, dan ramah anak ya. Hal ini sejalan atau relevan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, Ki Hajar Dewantara tentang tujuan pendidikan nasional ya, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai bagian dari masyarakat. Salah satu cara menciptakan suasana aman, nyaman, dan ramah anak ini adalah dengan membangun budaya positif melalui praktik baik di sekolah, agar praktik baik menjadi kebiasaan yang konsisten. Jadi tidak berjalan hanya ketika ada programnya saja ya, tapi konsisten, berkesinambungan ya. Dapat diawali dengan membuat kesepakatan kelas. Tadi seperti yang tadi sudah kita lakukan, membuat kesepakatan kelas yang secara pelan akan menjadi keyakinan kelas ya. Mereka meyakini kalau tidak kalau melanggar kesepakatan kelas tadi akan merasa bersalah seperti itu, dan akan timbul keinginan dari dalam dirinya sendiri ya. Motivasi intrinsik atau internal itu justru yang akan kita angkat. Jadi peserta didik itu bisa muncul motivasi dari dalam dirinya sendiri untuk merubah menjadi lebih baik lagi, bukan ada motivasi dari luar, termasuk guru ya. Adapun bagi guru, agar terbangun budaya positif di sekolah dapat menerapkan pendekatan 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi yang nanti kita akan kupas ya lebih mendalam di slide berikutnya. Kemudian untuk sekolah, nah sekolah harus berusaha menciptakan pendidikan yang mampu membangun kesadaran setiap warganya untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Kebiasaan positif yang dilakukan secara konsisten dan muncul atas kesadaran diri ya, akan mengakar karena biasa gitu ya. Bisa karena biasa.
karena terbiasa ya menjadi bisa gitu. Dan menjadi budaya yang akan menjadi ciri khas dari sekolah ini. Pada akhirnya budaya positif akan menciptakan peserta didik yang berkarakter dan berakhlak mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adapun tujuannya, yang pertama menumbuhkan budaya positif dengan menggunakan kesepakatan kelas tadi. Kemudian mewujudkan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak kepada peserta didik. Dan membimbing dan mengarahkan peserta didik untuk mencari solusi dalam penyelesaian masalahnya. Jadi guru itu hanya memberikan arahan saja. Yang menyelesaikan masalahnya peserta didik sendiri gitu. Guru hanya memfasilitasi. Ya. Meningkatkan kepercayaan diri dan keberanian dalam mengemukakan pendapat terkait suasana kelas yang mereka inginkan, serta menumbuhkan motivasi prinsip peserta didik, motivasi dari dalam dirinya sendiri. Kemudian menumbuhkan dan mengintegrasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dan dapat mengimplementasikan atau menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah. Seperti itu. Seperti pengalaman saya di kelas, ada orang tua yang telepon, kata papanya di kelas harus begini, nanti di rumah juga harus seperti itu. Itu sampai nempel gitu di pikiran anak, ya, sampai terbawa ke rumah. Kemudian tolak ukurnya, peserta didik mampu membuat kesepakatan atau keyakinan kelas dan ditaati bersama. Nah, ini biasanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu dibuat pada awal tahun ajaran baru, ya. Bisa juga pada saat MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah, ya. Biasanya ada 3 hari ya, waktunya 3 hari untuk tingkat lanjutan. Untuk kelas 1 kan seminggu, ya. Nah, bisa kita isi dengan kegiatan membuat kesepakatan kelas seperti itu. Bagaimana cara membuat kesepakatan kelas yang baik? Nanti ada, ya, di slide berikutnya ada bahasan khusus. Kemudian guru mampu mewujudkan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak kepada peserta didik. Peserta didik mampu untuk mencari solusi dan bertanggung jawab dalam penyelesaian masalahnya, serta menunjukkan perubahan perilakunya menjadi lebih baik lagi. Peserta didik mampu mengemukakan pendapat terkait suasana kelas yang mereka inginkan, serta dapat melaksanakan secara sadar tanpa merasa dipaksa. Peserta didik dapat mengimplementasikan nilai-nilai profil belajar Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah. Nah, ini lini masa tindakan yang akan dilakukan: mengadakan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah yang meliputi kepala sekolah, guru, TNI, peserta didik, dan orang tua wali murid, ya. Karena dalam penerapan budaya positif di sekolah itu tidak bisa guru sendiri, harus ada kolaborasi antar semua warga sekolah, ya, dan stakeholder terkait, misalnya orang tua murid, ya, dinas pendidikan harus begitu, lingkungan sekitar. Kadang kan di sekolahnya sudah baik, tapi warga sekitar kurang mendukung, seperti itu. Nah, oke lo niat gitu. Kemudian guru memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang pentingnya kesepakatan kelas dan memfasilitasi peserta didik dalam merancang dan membuat kesepakatan kelas, ya. Kesepakatan kelas yang telah dibuat kemudian disepakati bersama-sama dan ditaati oleh seluruh warga kelas secara konsisten. Mengadakan sosialisasi kepada rekan sejawat tentang 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, ini yang sedang kita laksanakan, ya. Kemudian mengajak rekan sejawat untuk menerapkan posisi kontrol dan segitiga restitusi ketika terdapat permasalahan di kelasnya masing-masing secara konsisten dan berkelanjutan. Nah, nanti setelah kegiatan ini mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa menerapkan di kelasnya masing-masing. Harus, ya? Harus. Nanti adalah posisi kontrol yang mana sih yang ideal, mana yang harus dibuang, mana yang harus diambil, gitu, ya. Yang ideal. Mendokumentasikan setiap kegiatan yang terkait dengan penanaman budaya positif di sekolah serta mempublikasikan informasi, ya. Strategi juga itu sebenarnya untuk mendongkrak popularitas sekolah, gitu. Iya. Jadi SD itu favorit. Oh, seperti itu, ya. Apa-apa pamer, biar aja. Kalau ada yang juli mah udah biarin aja.
Ya, namanya juga manusia. Ya. Kemudian dukungan yang dibutuhkan tadi ya seperti yang sudah saya sampaikan bahwa ketika penerapan budaya positif di sekolah itu tidak bisa dijalankan oleh guru sendiri, tapi seluruh elemen, seluruh warga sekolah harus berpartisipasi aktif. Ya. Pertama, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan seluruh warga di sekolah untuk menerapkan dan membiasakan budaya positif di sekolah secara konsisten dan berkesinambungan. Jangan sampai kita menyuruh ke peserta didik untuk membawa tumbler, kita jajan es pakai plastik. Tuh. Itu. Nah, nanti ke depan harus dirubah. Ya. Gak apa-apa, kita bawa tumbler, beli es nih, minum di depan anak. Wah, bu guru juga pakai tumbler gitu. Jadi teladan gitu ya. Jadi contoh. Kemudian iya. Murid kayak kita menyuruh ke murid untuk menjaga kebersihan, kita sendiri nggak bersih. Bajunya kucel. Cat mandi bawah juga. Ya. Kemudian berkoordinasi dan berkolaborasi dengan komite serta orang tua wali murid. Alhamdulillah ya di sekolah kita komitenya juga sangat aktif ya dan mendukung sekali kegiatan-kegiatan di sekolah. Yang terbaru ini kita lagi pasang tralis ya di atas demi keselamatan kita juga. Dan meminta kepada kepala sekolah, guru, tendik, serta orang tua wali murid untuk menjadi teladan bagi peserta didik dalam menanamkan budaya positif di sekolah maupun di rumah. Nah ini masih jadi kendala nih di sekolah kita, terutama orang tua murid. Bagaimana caranya memberikan pengertian kepada orang tua murid, anaknya mau udah nurut, orang tuanya yang susah. Ya, dibilangin antar jemput di gerbang, ini masuk. Ngambok ya. Dibilangin satu upacara jangan ada di lapang, tetap masih ada di lapangan seperti ini. Jadi susah. Kadang, nah itulah pentingnya kita menjalin komunikasi dengan orang tua, apalagi dengan ibu-ibu ya Pak ya. Nah, kita masuk ke materinya, yaitu tentang budaya positif. Nah, udah bikin ini. Udah bikin kuis. Mana pakai kuis? Pakai kuis, saya kirim di WA ya. Di grup. Nanti tinggal klik aja. Nah, silakan ibu-ibu lihat di grup SD. Tadi lupa speaker naon. Bisa nggak? Di grup SD Pak. Iya di grup SD. Coba buka. Masukkan nama kamu. Nama kamu coba masukkan. Nama doang. Nah, udah masuk, udah masuk. Masukkan nama kamu, maksudnya dari pertama bergabung. Nama gue Ika, Dunurul tuh masuk. Nama biasa kan? Hah? Nggak mesti komplit. Nggak usah. Oh bisa. Sarisawati binti. Ayah udah masuk. Ayah udah masuk, kata orang. Terus sudah dia apa mulai? Belum, betul. Operatornya Bu. Langsung amat ya. Udah, cukup ya, udah, Sukmawati. Udah, semua udah masuk? Pecah. Udah masuk semua? Siap ya? 1, 2, 3. Mulai.
Waktunya per 30 detik. Times up. Oke. Poinnya yang tertinggi. Terakhir. Slide selanjutnya. Bapak-bapak itu bang, gimana pemahaman bapak ibu aja? Oh, yang memimpin Bu Elsa, weh. Bu Elsa yang memimpin nih. Bu Elsa memimpin. Slide selanjutnya siap. 30 detik dari sekarang. Aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Siapa nih yang tertinggi? Pain. Slide selanjutnya. Ini nomor berapa? Oh, ini keempat nih, pertanyaan keempat. Coba, siapa yang memperoleh nilai tertinggi? Masih Pai. Padahal baru datang dia loh. Pertanyaan terakhir. Lanjutkan game ya? Iya, lanjutkan. Lanjutkan game ya? Oke, mulai 30 detik. Ya sudah, nanti bapak bantu bereskan. Ini posisi kontrol apa kira-kira? Ya sudah, nanti bapak bantu bereskan. Salah ya namanya. Salah. Salah, wah, aja. Times up. Coba posisi terakhir baik. Baik. Salah dua. Udah dong. Masih ada kok. Oh udah. Kayak begini sebenarnya bisa dipakai ulangan. Ini slide terakhir. Emang bisa. Ya, yang lulus. Nah, peringkat pertama apa ini? Poinnya 3.760. Peringkat kedua Bu Neng Sukma. Peringkat ketiga Bu Eda. Siapa nih yang paling buncit nih? Yang paling buncit. Buncit. Bunyi mas yang paling buncit. Hah? Ika mana Ika? Ayo Ika. Bukan yang kedua. Ke belakang.
Wira nggak ada ya Wira. Ini udah mulai Wira baru masuk. Oh iya, tinggal. Oke, baiklah. Hah? Ada. Lagi. Udah. Dodo iya. Iya. Nah, tadi speaking tadi ya soal-soal tadi itu ada dalam materi yang akan sekarang kita bahas nih. Coba Bapak Ibu, apa yang pertama kali terbesit dalam benak kita ketika mendengar kata disiplin? Mentaati peraturan. Mentaati peraturan. Tepat waktu. Itu pengertian, itu baru disiplin ya. Disiplin positif adalah menumbuhkan perilaku disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Beda dengan aturan. Kalau aturan mah kita melanggar dapat hukuman atau apa namanya, denda ya, seperti itu. Jadi ada keterpaksaan gitu. Motivasinya motivasi eksternal atau dari luar, bukan dari dalam diri sendiri. Beda dengan disiplin positif. Disiplin positif itu perilaku disiplin yang didorong dalam diri sendiri gitu. Misal Bu Eda nih datang pagi. Kenapa Bu Eda datang pagi? Apa alasannya? Nah, itu tanggung jawab. Berarti motivasinya datang dari diri sendiri, intrinsik. Tepuk tangan buat gue. Tepuk tangan buat Bu Eda. Beda lah mau kepala sekolah datang isuk ya. Motivasinya berbeda kan? Kepala sekolah datang pagi. Guru yang biasa datang siang tiba-tiba datang pagi karena tahu kepala sekolah datangnya pagi. Nah, itu karena rasa takut. Ya, karena rasa takut dinilai perilakunya oleh kepala sekolah di bawah ekspektasi SKP-nya. Gitu. Nah, disiplin positif ini membiasakan anak supaya belajar dari kesalahan mereka, ya, dan bertanggung jawab untuk mencari solusinya. Iya, mencari solusinya sendiri. Guru itu hanya menuntun dan mengarahkan, gitu. Agar apa? Agar mereka tumbuh menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab, seperti itu. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin. Artinya disiplin berasal dari dalam diri sendiri. Ya, kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Karena yang bisa mengontrol, mengendalikan diri kita ya diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa kita kendalikan karena punya pikirannya sendiri. Ya. Tapi itu sama saja sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ya. Nah, pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan pandangan Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001. Diana menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Kata disiplina juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam dirinya sendiri, bukan dari luar. Nah tadi ya keyakinan kelas. Nah, ini pembentukan keyakinan sekolah, prosedurnya. Tadi yang sudah kita praktekkan ya di awal, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Abstrak kenapa? Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, artinya berlaku umum, ya tidak berlaku khusus. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Tadi ya sudah kita buat ya, kata dilarang, tidak boleh, itu tidak dalam bentuk positif tapi bentuk negatif seperti itu. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Tadi sebenarnya terlalu banyak ya 5 lah supaya anak tuh ingat.
supaya membekas gitu. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi situasional, kondisional ya. Kelas kita kebutuhannya apa? Nah, atau perilaku anak yang mau kita perbaiki apa? Misal anak suka masukin sampah di kolong meja. Nah, buat kesepakatan kelas yang bisa mendukung perbaikan hal tersebut gitu. Apa kira-kira kalimatnya tuh? Pada tempatnya, nah itu bisa. Tidak ada kata yang negatif di situ. Dilarang membuang sampah sembarangan. Nah itu negatif. Ya nggak boleh. Tadi sampai di mana ya? Iya. Nah, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Jadi semua apa namanya? Kontribusinya kerjasama. Jadi diminta seperti tadi kan? Seperti tadi kan diminta pendapatnya semua. Nggak apa-apa, dihargai, kita hargai. Nanti ketika sudah ditempel di depan kelas, tinggal tadi kita pilih. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Nah, warga sekolah atau murid-murid di sekolah kelas atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah, ya. Jadi kita mendengarkan dulu curahan anak-anak. Ya, bukan kita yang menentukan nih. Kelas ini harus begini, bukan, tapi berasal dari pendapat anak-anak gitu. Kemudian mencatat semua masukan para murid atau warga sekolah. Kalau yang lebih umum mungkin kesepakatan sekolah semua warga sekolah. Kalau yang lebih khusus di kelas itu kesepakatan kelas gitu. Susunlah keyakinan kelas dan gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Ini contohnya. Kalimat negatifnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Jangan, nah itu jangan itu kata negatif. Tapi kita ganti dengan kalimat positif, berjalanlah di kelas atau koridor. Koridor ke teras sekolah. Jadi kata jangan, tidak boleh, dilarang, itu jangan sampai ada di kesepakatan kelas. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Tujuannya tadi ya, untuk mengeliminasi yang tidak diperlukan dan mengoreksi ya yang masih salah. Kemudian tinjau ulang keyakinan sekolah kelas secara bersama-sama. Kemudian menyetujui keyakinan sekolah, selesai dibuat keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas, supaya dilihat dan disepakati secara bersama-sama seperti itu. Nah ini contoh-contoh keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Nah untuk kelas 1 atau fase A itu kalimatnya sederhana, yang mudah dicerna dan dipahami oleh anak ya. Beda lagi yang fase C untuk kelas 5 dan 6. Nah gaya pikirnya kan sudah berbeda ya. Nah selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu dan lain sebagainya. Atau kebiasaan mengembalikan barang pada tempatnya. Nah, itu juga bisa jadi kesepakatan kelas. Kadang anak kan ya suka teledor, habis nyapu sabunnya di mana gitu tuh. Oh, sampahnya nggak diserok lagi. Tuh contoh kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah, ini kita ke materi 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory. Nah, sebenarnya kalau kita kelompokkan, kebutuhan manusia itu terdiri dari 5 kebutuhan. Yang paling utama yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival secara fisiologi dan biologis. Fisiologis itu secara fisik ya, bisa bertahan hidup, mencari makan ya, supaya bisa berkembang, tumbuh dan berkembang biak. Berkembang biaknya maksudnya ke kebutuhan biologis, Pak. Keturunan, ya. Mempertahankan keturunan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Contoh di keluarga, kadang anak misal korban perceraian, anaknya gak jelas di mana. Jadi kebutuhan kasih sayangnya tidak terpenuhi. Nah, seperti itu. Rasa diterima, termasuk orang dewasa juga sama.
Ini bukan tidak berlaku untuk anak-anak saja. Ini semua manusia pada umumnya. Kadang kita juga perlu merasa dihargai, diterima di lingkungan kita ya. Gitu. Penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Gak apa-apa. Bukan hanya anak-anak. Dengan memberikan pujian, misalnya, wah, makanya saya kalau di grup itu luar biasa gitu. Itu termasuk ini penguasaan gitu. Nggak apa-apa, orang dewasa juga perlu, ya, perlu, bukan hanya anak-anak. Nah, ada percaya aja. Kemudian kebebasan, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Nah, kita bisa bebas melakukan sesuatu, tapi ingat, di balik kebebasan kita ada hak orang lain seperti itu yang harus dihargai. Ya, jadi ada batas-batasnya. Kemudian kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, contohnya berwisata, apa, karaokean, apa-apa, ya, itu untuk memenuhi kebutuhan dasar kita, gitu. Kadang kan kalau kurang piknik, jenuh, bete kita. Iya, wajib tuh Bu Elsa. Makanya saya lihat Bu Elsa tuh jalan-jalan terus. Nah ini kebutuhan dasar yang akan kesenangan itu, wow, sudah lebih dari cukup sudah. Makanya Bu Elsa 2 tahun lagi pensiun tidak terlihat tua. Iya, karena kebutuhan dasar manusianya tercukupi. Tidak terlihat tua, cuman kayak Iya. Kebutuhan bertahan hidup cukup Pak, dari segi finansial cukup tuh, biasa. Kasih sayang tuh, kurang gimana Pak Isman? Ya, sama anak-anaknya juga disayangi juga tuh. Gitu, penguasaan. Bu Elsa itu mampu coba. Kalau nggak mampu nggak mungkin jadi bendahara dari 2010. Ya? angin. Kebebasan loh, pikiran Bu Elsa bebas, pingin kok semangat terpenuhi. Iya, ya. Nah, baik, sekarang saya akan membagikan LK. Silakan Bapak Ibu isi. Nah, untuk lingkarannya ini kan kurang jelas ya, bisa dilihat di sini. Isilah setiap bagian lingkaran dengan nama orang, benda, atau apapun yang dapat memenuhi setiap kebutuhan dasar. Dari cinta, penguasaan, kesenangan, atau kebebasan. Ya. Kemudian yang keduanya itu kata-kata yang menggambarkan hal yang Anda miliki dalam dunia berkualitas. Bu Ira lagi koreksi. Isinya di mana nih? Di bawah. Bebas melakukan sesuatu. Bumutnya yang bebas naon ya. Pak, jawabannya di bawah pertanyaan. Bebas utang. Boleh, apa-apa. Di lingkaran Pak, di sini Pak. Yang diterima saya berarti di bagian ini. Oh, Bisa di sini, bebas di sini, senang di sini. Gitu. Jadi masing-masing bagian. Gak apa-apa, sebanyak-banyaknya boleh. So, dituangkan aja. Pakai kata-kata kan? Iya. Soalnya itu pakai angka. Misal bebas, tulis di sini hutang, boleh nggak apa-apa. Bisa. Teman-teman saya kan sama saya ya. Ya. Bisa IT, menguasai teknologi kan bisa. Itu. Bisa menjadi guru yang profesional, bisa masuk ke situ. Bisa menjadi ibu yang Ya, Kalau udah begini. gitu. Kalau udah begini susah juga ya. Susah ya? Iya. Diajar aja jelas mas. setiap bagian lingkaran dengan nama orang. Senang itu berwisata, mana gitu. Senang kuliner, apa? apa yang membuat kita senang gitu ya. Berpetualang atau apa. Senang mendengarkan musik, senang bercanda dengan anak. Itu kesenangan kan ini. Kan kalau kita main dengan anak tuh ada kepuasan tersendiri. Senang di jajanan gitu. Senang jalan-jalan. Nah, enggak apa-apa. Bisa. Bahwa itu
Bungkuk bisa aja. Praktis, why sih? Yang simpel-simpel aja. Gak usah yang susah. Senang saya gasnya. Nih, nanti setelah pulang ke rumah rasa plong loh pikiran loh. Karena Bebas ditumpahkan. iya, karena ditumpahkan, dicurahkan sekarang. Pak Ade, yang plong kepikiran Pak Ade? Ini sih. Jawab kita. Nah, untuk yang berikutnya, kata-kata yang menggambarkan hal-hal yang Anda miliki dalam dunia berkualitas. Saat ini, siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Menurut Anda apa? Orang BJB. Bisa IT, bisa masak, Bisa yang dilakukan atau bisa yang diangan-angankan. diharapkan. Iya, diharapkan yang diangan-angankan. Orang-orang bisa gimana? Yang bisa nggak apa-apa. Ya, kurang nah, nggak bisa ada turunan. Oh, naik kobra. Bebas terserah, bebas tergibu. Kurang nggak bisa ada turunan. Iya. Hah? Bebas bebas melakukan sesuatu Pak. Bayar Turunan dari pulang. lah, ber. Nanti boleh bawa pulang ke rumah. Nggak apa-apa. Ya. Hah, udah? Bu Ika udah, coba. Bu Ika udah bacain. Ayo. Yang lingkarannya dulu. Iya, nggak apa-apa, toh bacain. Yang lingkarannya. Yang lingkarannya Iya, nggak apa-apa. Yang bawah ya. Oh, yang bawah ya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan sejujur-jujurnya. Tanya apa Bu Ika? Yang pertama, siapakah orang yang paling penting dalam hidup Anda? Tentu saja orang tua, suami, anak, keluarga, dan teman-teman. Betul. Nilai-nilai kebijakan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Tentu saja sebagai seorang wanita ingin dihargai. Perhatikan ya. Ini harapan loh ya, Pak Bani. Iya. Terus, kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang paling diinginkan pada diri Anda? Penyabar. Istiqomah, konsisten dalam hal positif. Iya, konsisten. Apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Yang pertama menjadi seorang ibu, yang kedua menjadi P3K. Apa pekerjaan ideal bagi Anda? Direktur. Dong. Orang yang direktur. Terus ceritakan bagaimana perjalanan hidup Anda, di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda, yaitu tercapainya harapan dan impian. Yang terakhir, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Jawabannya keluarga. Terima kasih. Yang lingkarannya ada yang udah? Boleh dibacakan? Bu Eda? Yang lingkaran? Saya ingin diterima dan disayang. pokoknya mah kalau diterima sepertinya sudah ya sama keluarga, mudah-mudahan keluarga saya menerima dan teman-teman juga mudah-mudahan menerima. Ya mau oleh semua orang. Tuh. Kalau bisa kebetulan saya sudah bisa disiplin, mudah-mudahan, tapi perasaan sudah ya konsisten untuk disiplin. Terus untuk senang, saya senang jalan-jalan, tahu sendiri kan lagi karaokean. Dan saya ingin bebas yang pertama bebas hutang pastinya. Dan kedua bebas untuk bercanda, bebas kan? Bebas. Sekarang mau bebas sekarang. Bebas bercanda. Bebas. Bebas dari masa lalu. Dari mantan. Bisa. Nah, tepuk tangan buat Bu Eda. Nah, baik, terima kasih Bu Eda dan Bu Ika ya. Telah curhat gitu. Baik, kita ke materi berikutnya yaitu tentang 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini tentu saja ada 5 karena judulnya 5 posisi kontrol.
Yang satu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Ini salah nih. Ya, di paling bawah itu manajer. Materinya sudah saya share di grup WA ya. Tinggal dibaca saja. Nah, untuk penghukum saya secara garis besar saja ya. Penghukum ini bisa berupa fisik maupun verbal. Fisik itu ya pukulan, jewer, tendang, talipuk ya. Verbal itu dengan kata-kata kasar. Ya. Kamu selalu saja salah ya, bareng molotov. Gitu. Nah, nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya mata melotot, jari menunjuk-nunjuk, menghadiknya. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Nada suaranya tinggi gitu. Hasilnya seperti apa ya? Kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif, tapi hanya sementara. Kalau penghukum ya, contoh saya tadi ya, yang sudah saya ceritakan, ketika diberikan hukuman pukulan, dipantat dengan menggunakan bambu, hanya pada saat itu marah, tapi kesananya saya justru menjadi sadar gitu, memang saya yang salah. Lebih buruk, bisa lebih buruk ya, mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Jadi ini tidak terlalu benar, tapi berbahaya juga sebenarnya ya. Kalau diterapkan di generasi sekarang, pembuat rasa bersalah, nah ini justru yang lebih berbahaya. Anak itu akan menyimpan dendam kalau pembuat rasa bersalah, karena dia sudah dikecewakan oleh gurunya. Saya pernah dulu sampai sekarang nih, udah malu sih. Pernah ikut suatu kegiatan tingkat kecamatan, ya hasilnya mengecewakan lah. Ternyata ketika sudah sampai ke tempat rumah gitu, masuk pengajian lagi, guru itu bukan malah memotivasi, tapi malah bukan malah membuli, ya membuat rasa kecewa gitu terhadap saya, seolah-olah benar-benar sudah bersalah gitu, karena tidak maksimal dalam melaksanakan kegiatan. Sampai sekarang ya dendam enggak sih, udah saya maafkan, tapi masih membekas gitu, bahkan sampai trauma gitu. Tapi alhamdulillah ya, salah satunya saya sebenarnya tuh bahasa apa ya, insecure kurang percaya diri. Benar, terus terang saya dari semenjak kejadian itu merasa insecure, kurang percaya diri, sampai akhirnya harus membangun kembali mental saya, sampai ya seperti sekarang bisa berbicara di depan orang, ya bisa mengutarakan pendapat dan lain sebagainya. Itu karena saya ada trauma dulunya, nah kejadian itu tadi, ya. Nah jangan sampai terjadi pembuat rasa bersalah, karena murid akan merasa tertekan, merasa bersalah gitu dengan perilakunya. Kemudian posisi teman, nah ini banyak yang diterapkan sebenarnya teman. Guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi bisa berdampak negatif ataupun positif. Yang berdampak positifnya lebih akrab ya dengan murid akan merasa senang, lebih dekat dengan guru. Tapi ada dampak negatifnya kalau kita memposisikan diri sebagai teman. Murid itu kan menjadi ketergantungan ya pada guru ketika tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Pak, gimana Pak? Langsung nyampurin, langsung ngerubuti bapak atau gurunya di depan. Itu posisi teman, karena sudah merasa akrab tadi ya. Kemudian pemantau itu hanya mengawasi ya, berdasarkan aturan dan konsekuensi, mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek atau bintang, ya, atau predikat baik, sangat baik. Nah contohnya seperti ini, contoh kalimatnya. Hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalani. Ini hampir mirip dengan manajer lah. Kalau manajer, nah ini posisi paling ideal. Nah untuk guru, untuk kita
minimal mundur juga menjadi pemantau. Ya, posisi kontrol yang kita ambil sebagai guru itu minimal sebagai pemantau. Jangan jadi teman, jangan jadi pembuat rasa bersalah, apalagi penghukum. Ya. Kalau lihat karakter anak zaman sekarang seperti itu. Nah, udah aja deh. Nah, ini lakukan posisi kontrol, segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas anak itu ya, jangan langsung berahi. Distabilkan dulu identitasnya karena emosinya sedang labil anak itu ketika melakukan kesalahan. Jangan langsung dimarahi di sidang, jangan. Atau dipanggil, ya diberikan pembinaan khusus, dipanggil ke kantor, itu supaya anak dinasihati anak supaya tidak tidak jatuh harga dirinya ketika kita berikan pengarahan di depan temannya, itu otomatis harga dirinya sudah jatuh itu mental. Kemudian menanyakan keyakinan, ya udah ya, ini satu validasi tindakan yang salah. Menanyakan kembali, ya, memvalidasi tindakan. Contoh kalimatnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, setiap anak melakukan kesalahan pasti ada alasannya. Misal kesiangan pasti ada alasannya. Kita berikan kesempatan ke anak. Nanya dulu, kenapa kamu bisa kesiangan? Nah, anak diberikan ruang untuk mengklarifikasi, itu menyampaikan alasan kenapa itu merasa dihargai tuh, ya. Kemudian kita lanjut ke yang terakhir, menanyakan keyakinan. Kita kembalikan lagi ke keyakinan kelas yang sudah kita buat. Seperti itu Bapak dan Ibu. Bapak-bapak yang sudah tidak ada, terima kasih. Nanti studi kasusnya saya bagikan, harusnya presentasi sih per kelompok ya. Mungkin nanti di kesempatan berikutnya kita studi kasus. Kapan Pak? Ini sebagai ilmuwan ini materi waskop. Oh boleh. Iya. Diseminasi hari Sabtu aja. Satu aja. Ya, nanti untuk studi kasusnya insya Allah pada pertemuan berikutnya ya. Baik, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat ya. Kalau ada kekurangan itu datangnya dari saya, kalau ada kelebihan itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.